ada dosen yang bilang ya kamu harus ngikutin kalau mau lulus gitu. Nah dia mungkin setelah mendengar itu dia pikir ya sudahlah, dia mendewakan diri aja gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya dia mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Jadi mungkin ini biasanya kan kaitannya Pak Ihsan dengan dosen wali ya, kalau awalnya mengenai ada mahasiswa yang pada akhirnya tidak kuliah dan sebagainya. Nah, tentunya memang mahasiswa ini tidak bisa dibiarkan begitu ya, karena ada sesuatu yang mungkin ada suatu ketidakpuasan dia sebagai mahasiswa ketika belajar di situ ya. Nah, artinya memang kita harus gali apa sih akar permasalahannya. Nah, kalau di counseling itu biasanya nanti akan terlihat, kalau kita counseling itu kita probing gitu ya, itu akan terlihat sebetulnya akar masalahnya apa yang menyebabkan dia pada akhirnya memiliki pemikiran. Tadi kalau tadi berbicara mengenai pola pikir ya Pak ya, pola pikir demikian itu apa yang menyebabkan dia demikian. Mungkin ada sesuatu yang memang apakah dari sikap dosennya gitu ya, atau mungkin ada konflik di luar, kita nggak tahu. Jadi tentunya memang harus dicari dulu Pak akar masalahnya apa. Tapi kalau untuk kebijakan mungkin nanti Pak Ihsan yang bisa menjelaskan ya bagaimana terhadap kasus yang demikian Pak. Jadi pernah prestasi gitu, tapi karena ada situasi tertentu menyebabkan dia mengundurkan diri itu Pak. Mungkin Bapak bisa membantu untuk dari segi kebijakan, atau Pak Ismu ya silakan. Ya, oke. Saya share pengalaman juga. Jadi di kimia itu biasanya kita rekrut mahasiswa yang olimpiade Pak, ya, jadi lulusan olimpiade SMA itu ya, nasional. Memang prestasi sangat baik ya. Terus di fisika itu pernah memang malah yang ikut internasional itu. Nah kalau di fisika itu memang ada kasus satu juga sih kasusnya. Dia nggak mau ikut kuliah Pancasila, nggak tahu lah. Waktu itu saya nggak tahu ikut persisnya juga ngikutin ya, karena tidak ikut kuliah Pancasila tentu saja ya nggak bisa lulus sarjana muda atau JPB lupa gitu ya. Tapi kalau yang di kimia itu memang kita sudah rekrut cukup banyak juga ya, walaupun kasusnya itu selalu sedikit ya, tidak bisa terus kita generalisasi anak yang pintar selalu aneh-aneh seperti itu. Yang di kimia itu OSN itu kadang-kadang potensi dari kampung-kampung itu kena gitu Pak ya. Jadi ada yang satu dari Subang, tapi Subangnya juga Subang yang pedesaan sekali gitu ya. Nah terus dia disupport sebenarnya dari pemerintahnya, dia dari keluarga yang kurang, disupport dari pemerintahnya, dibiayai sebenarnya sudah biaya hidupnya segala macam. Tapi sampai di sini dia kenal game komputer ya. Habis itu dia tidak pernah kuliah. Jadi kuliahnya itu on off, satu semester kuliah, satu semester tidak gitu ya. Tapi kalau dia pas kuliah menjelang ujian saya dua kali kuliah menjelang ujian bisa dapat A gitu ya. Tapi ya batas waktu juga yang akhirnya bisa mendeterminasi dia. Pas batas waktu TPP nggak bisa juga ya, IP-nya belum bisa gitu. Jadi ada kadang-kadang kasus. Jadi artinya kadang-kadang nggak siap ya mungkin ya dengan situasi baru segala macam itu ya, dia keasikan sendiri. Sudah dua itu kita dapat mahasiswa yang sangat potensial, tapi gara-gara dia mungkin belum pernah kenal internet, belum pernah komputer, terus di kota dia bisa dapat itu ini. Kadang-kadang kita tahunya juga belakangan gitu, teman-teman seangkatannya kadang-kadang enggak kita tahunya itu menjelang yang Pak Ihsan harus menetapkan ini sudah batas waktu nih gitu. Ini memang bagaimana kita sedini kita tahu itu ya, kayak tadi Mas bilang bahwa sebenarnya potensinya ada awal. Mengenai kebijakan mungkin Pak Ihsan bisa dibantu dulu supaya bagaimana gitu. Kalau ada mahasiswa yang kemudian di awal dia berprestasi, kemudian dia mengundurkan diri ya Pak Firman, dia bermaksud mengundurkan diri. Nah kalau saya lihat ini masalah choice gitu ya. Kelihatannya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun kalau menurut saya dosen wali itu adalah garda paling depan untuk mencoba untuk ya pada waktu dia melakukan pemilihan itu lakukanlah pemilihan sebagai orang dewasa muda. Jadi apa saja yang akan dia hadapi di depan kalau dia mengundurkan diri dari ITB atau kalau dia terus di ITB. Saya juga pernah mengalami itu. Ada mahasiswa saya selalu ngajar tingkat 2 yang di tingkat 2 nilainya bagus sekali, tapi kemudian tingkat 3 dia hilang, satu semester hilang. Saya panggil, waktu itu saya ketua departemen, dinasehati, kemudian semester berikutnya hilang lagi, dinasehati lagi, ya panjang lebar, tapi akhirnya dia memang memutuskan mengundurkan diri karena dia pada waktu itu punya bisnis membuat pesawat apa, bukan pesawat terbang betulan, pesawat apa, aeromodeling. Dia punya pilihan itu. Saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi memang kalau menurut saya ini adalah peran dosen wali untuk
bagaimana dia mengambil pilihan yang memang sudah sebagai orang dewasa. Baru-baru ini saya punya satu masalah lagi, yang mahasiswa yang sangat berbakat menulis. Jadi dia sangat berbakat menulis, dia juara saya nggak tahu tingkat nasional dalam menulis remaja. Tapi dia kemudian memutuskan untuk pindah ke psikologi Unpad. Nah itu kan pilihan, nggak bisa diapa-apain. Pernah satu semester yang lalu dia mengambil kuliah hanya dua mata kuliah di ITB sebagai inilah katanya, saya stop dulu lah di ITB. Ya kita izinkan. Nah tapi kemudian setelah ngomong panjang lebar, orang tuanya datang segala macam, kita ngomong dengan orang tuanya, kita beri gambaran-gambaran, tapi dia tetap memutuskan itu, ya itu kita anggap itu keputusan sebagai orang dewasa. Nah ini yang kalau saya lihat bahwa peran dosen wali itu sangat penting. Mendeteksi itu susah. Nah kalau kita hanya perwalian di awal semester, saya sedang mencoba cara baru perwalian. Jadi saya wali angkatan 2007 teknik penerbangan. Apa yang saya lakukan? Mahasiswa wali saya itu sebulan sekali kita ketemu, tapi dia punya kelompok. Jadi punya kelompok-kelompok yang punya nama kelompok sendiri untuk identitas, sebulan sekali kita ketemu. Nah, si masing-masing kelompok ini, tiap-tiap orang itu menuliskan aspirasi dia, cita-cita dia yang saya kumpulkan. Dan itu setiap pertemuan, itu mereka boleh baca. Mereka diskusikan kalau ada masalah. Dan teman-temannya ini ya saling melihat, saya minta saling melihat kalau ada yang mulai menghilang segala macam. Dan saya punya nomor HP semua anak wali saya yang suka ganti-ganti juga gitu, dihubungi loh udah ganti gitu ya. Nah, jadi saya berusaha untuk agar bagaimana saya bisa mendeteksi kalau ada masalah sedini mungkin. Jadi pertemuan sebulan sekali, kemudian masing-masing kelompok itu ada ketuanya. Dengan ketua itu saya mengadakan pertemuan biasanya lebih daripada dengan yang kelompok itu semua. Yang kelompok semua itu sebulan sekali. Yang dengan ketua itu ada in the meantime itu saya ketemu dengan ketua kelompok untuk mendeteksi apakah dia mendeteksi ada teman-temannya yang hilang. Nah, memang masalahnya juga adalah ini mahasiswa angkatan 2007 udah lulus TPB. Ada anggota kelompoknya yang banyak mata kuliah TPB masih belum ngambil. Nah, jadi ada juga masalah-masalah operasional seperti itulah. Tapi ya saya pikir itu masih masalah yang bisa kita atasi kalau memang kita ingin mengatasi masalah itu. Saya kira mungkin itu sharing dari saya. Baik, mungkin saya nambahin dikit aja dari Pak Esan. Jadi mungkin perlu kerjasama ya Pak antara pengajar, wali, mungkin dan bimbingan konseling gitu ya. Jadi saya kira di perkuliahan itu apa ya sebenarnya warning atau pengamatan dari Bapak dosen terhadap mahasiswa itu menjadi awal ya Bapak-bapak mungkin berinteraksi dengan mahasiswa terus, mungkin paling tidak kan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Di situ mungkin Bapak bisa mendeteksi kalau ada masalah, misalnya ada mahasiswa yang suka terlambat misalnya, atau mahasiswa yang tidur terus di belakang. Mungkin wali nggak ngerti itu informasi itu, Bapak yang tahu gitu ya. Dan mungkin Bapak juga perlu juga melihat daftar mahasiswanya saya kira, dan paling tidak kalau ada fotonya di prodi gitu. Jadi ada daftar mahasiswa dan fotonya, mungkin juga ada asal SMA-nya atau apa gitu ya. Itu juga penting bagi kita untuk ya paling tidak mahasiswa yang gambarnya ini loh, itu jarang masuk sekarang gitu. Nah, itu mungkin jadi satu informasi yang Bapak bisa informasikan ke wali. Nah, nanti kalau ada problemnya ternyata serius, bisa dibawa ke konseling gitu. Jadi saya kira koordinasi atau total football, koordinasi ini saya kira perlu dikembangkan di sini. Jadi bukan hanya ini tugas wali aja, wali kan nggak bisa sit in terus di kuliah mahasiswa itu tentunya ya. Saya kira itu sharing dari saya, dan mungkin karena waktunya juga udah mau jam 11. Kita masuk ke sesi berikutnya yaitu what is learning Bu ya. Kemudian kita ke sesi ketiga itu how people learning. Jadi mungkin saya serahkan waktunya ke Ibu lagi. Silahkan.